wabarakatuh. Kenalkan, saya Aulia Zafira Darila dari kelas S3B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca. Di samping saya sudah ada siapa? Saya Muhammad Rasul Hadi dari SMP 8 Depok. Dan sebelah sini saya ada aku Diana dari SMP 8 Depok. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode membaca dengan SQ3R. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan di samping saya, yaitu pernah nggak sih kalian membaca itu? Pernah, pasti dong. Kalian pernahnya membaca apa nih? Kita biasa baca buku, novel, mungkin novel digital juga. Kalau abang? Baca novel sama komik. Novel sama komik ya. Sebelumnya tahu nggak sih kalau membaca itu ada tahapan-tahapannya? Udah. Tahu nggak? Enggak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan membaca itu. Di sini ada metode membaca seperti SQ3R. SQ3R itu S-nya itu survey, Q-nya itu question, dan R yang pertama itu read, R yang kedua itu recite, dan R yang ketiga yaitu review. Metode SQ3R ini ada prabaca, membaca, dan pasca baca. Untuk survei dan question masuk ke tahap prabaca. Kalau read maksudnya membaca, kalau recite dan review itu maksudnya pasca baca. Baik, di sini saya akan menyuruh kalian untuk membaca buku sesuai yang sudah saya kasih. Oke, tadi sudah dilakukan yaitu membaca bukunya. Selanjutnya yaitu kalian membuat pertanyaan dari yang sudah kalian baca, yaitu buatlah 5 pertanyaan sesuai dengan 5W1H dari yang buku kalian baca.
Baiklah, tadi sudah dilakukan tahap membuat pertanyaan sesuai dengan 5W1H. Tahap berikutnya yaitu review atau melihat kembali atau menceritakan kembali buku yang telah kalian baca. Bukan saya. Oke, baiklah. Sudah di penghujung video, mereka telah melakukan membaca kembali atau menceritakan kembali buku yang sudah dibaca. Tahap-tahap SQ3R itu ada 3, yaitu tahap SQ3R itu ada survey, question, R yang pertama itu read, R yang kedua itu recite, R yang ketiga itu review. Baiklah, terima kasih telah membantu saya membuat video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Few moments later. Manfaat metode SQ3R. Ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari penggunaan metode SQ3R. Dengan metode ini, siswa akan menjadi pembaca aktif dan terarah langsung pada pokok bacaan. Mintowati 2003 halaman 23. Pada bukunya menjelaskan manfaat metode SQ3R sebagai berikut. Yang pertama, survei terhadap bacaan akan memberi kemungkinan pada pembaca untuk menentukan apakah bacaan tersebut sesuai dengan keperluannya atau tidak. Jika memang bacaan itu diperlukan, tentu pembaca akan meneruskan kegiatan bacanya. Jika tidak, pembaca akan mencari bahan lain yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Metode SQ3R memberi kesempatan kepada para pembaca untuk berlaku fleksibel. Artinya, pengaturan kecepatan membaca untuk setiap bagian bahan bacaan tidaklah harus sama. Pembaca akan memperlambat tempo bacaannya jika menemukan hal-hal yang relatif baru baginya. Hal-hal yang memerlukan pemikiran untuk memahaminya atau mungkin bagian-bagian bacaan yang berisi informasi yang diperlukan pembacaan. Sebaliknya, pembaca akan menaikkan tempo kecepatan bacanya jika bagian-bagian bacaan itu dipandang kurang relevan dengan kebutuhannya atau mungkin bagian tersebut sudah dikenalinya. Yang ketiga, metode SQ3R membekali pembaca untuk belajar secara sistematis. Yang keempat, penerapan metode SQ3R dalam pembelajaran akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif, bukan ingatan. Pemahaman yang komprehensif akan bertahan lebih lama, tersimpan dalam otak daripada sekadar mengingat fakta. Yang terakhir, metode SQ3R dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar dengan efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan belajar tanpa metode. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa metode SQ3R cocok digunakan untuk menjembatani siswa, meningkatkan keterampilan dalam membaca. Metode ini memungkinkan para siswa untuk belajar membaca pemahaman secara sistematis dari awal sampai akhir kegiatan membaca. Kelebihan dan kelemahan metode SQ3R. Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Begitu juga dengan metode SQ3R, sehingga ketepatan guru dalam memiliki strategi pembelajaran sangat diperlukan agar tidak menjadi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun kelebihan dan kelemahan metode SQ3R adalah sebagai berikut. Yang A. Kelebihan metode SQ3R. Metode SQ3R merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca. Metode SQ3R memiliki kelebihan dalam meningkatkan daya ingat dari pemahaman suatu bacaan. Kelebihan metode pembelajaran SQ3R menurut Fitria 2011
Pembelajaran SQ3R menurut Fitria 2011 antara lain yang pertama, siswa diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bahan bacaan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terlatih untuk bisa membuat pertanyaan. Yang kedua, siswa berusaha untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mendalami isi bacaan atau teks tersebut. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk saling bertukar pendapat dalam memahami konsep materi yang disajikan dalam uraian teks. Yang B, kelemahan metode SQ3R. Dalam penerapan suatu metode pembelajaran pasti tidak akan lepas dari kelemahan. Kelemahan metode pembelajaran SQ3R menurut Fitria 2011 antara lain yang pertama, alokasi waktu yang digunakan untuk memahami sebuah teks dengan model pembelajaran SQ3R mungkin tidak banyak berbeda dengan mempelajari teks biasa. Yang kedua, siswa sulit dikondisikan atau ramai saat berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam mempelajari teks materi pelajaran. Yang ketiga, tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang terlalu besar karena bimbingan guru tidak maksimal terutama dalam merumuskan pertanyaan.